Jadi kan sakit ini kan izin Allah, ya kan? Izin Allah dan Allah ridho. Kalau ada juga izin Allah, Allah nggak ridho. Semua kegiatan baik buruk semua atas izin Allah. Cuman nggak semuanya ridho Allah ridho. Orang mencuri itu kan izin Allah, tapi Allah nggak ridho. Semua baik buruk itu kan rukun iman. Jadi masuk sakit saya ini, bersyukur kali saya sakit ini, ya Allah, alhamdulillah ya Allah. Kalau tak kau berikan sakit ini, ya, yang pertama kali tidak bermasalah. Itu yang saya rasakan. Kalau kemarin lagi sehat, yang lagi merasa sehat itu dilanggar mati, saya bilang ya Allah, ya, belum sempat tobat. Tapi dengan sakit ini Allah tegur kita. Kalau kata Pak Haji Ambali kemarin, kata orang jamaah, mungkin dengan istighfar tak cukup menghapus dosa Pak. Tapi dengan sakit ini Allah mau dosa-dosa kita yang maka saya bilang saya bersyukur dulu sakit ini itu. Sakit ini bersyukur boleh saya, ya Allah. Kalau nggak kau berikan sakit ini mungkin nggak ingat ya kan? Ya, nggak ingat dengan dosa-dosa kita dari kecil sampai besar. Ya ustaz semua, ustazah semua tahu saya baik kan karena Allah nggak buka aib saya. Tapi begini, inilah suatu hikmah. Artinya Allah mencobakan kita ketika kita sakit, itu satu-satunya. Nanti kalau kita sehat, banyak bercerita tentu banyak salah. Banyak berbuat juga banyak salah. Jadi kalau kita diam di rumah dalam keadaan sakit seperti ini, inilah kita macam Pak Wabu bilang, kita merenungkan diri, inilah mungkin yang terbaik bagi saya. Gitu Pak Wabu ya. Jadi ya alhamdulillah banyak waktu kita bisa dengar ceramah di YouTube ya kan. Ustaz-ustaz yang apa kita renungkan. Ya, salah satu yang saya lagi perbaikinya lah sholat saya itu, wudhu kita, sholat kita, dan terutama niat itu juga ya, niat dengan jabatan ini, niat kita beribadah, semua terperbaiki dengan sakit ini. Maka saya bilang saya bersyukur ya Allah, ternyata tak mungkin kau takdirkan sesuatu itu tidak ada hikmahnya, semua ada manfaatnya. Kita hanya yang belum belum mampu untuk menerjemahkan kejadian-kejadian di balik Allah bikin kejadian di diri kita, di keluarga kita, dengan anak-anak kita, dengan istri suami kita, semua ternyata baik semua. Ya. Baik. Jadi kita hari ini yang belum bersangka baik sama Allah, tetap kita bikin maksiat, Allah tetap ya tutup aib kita tetap tidak mau taat, Allah masih ya memberikan waktu kita bangun tidur masih ya masih hidup Allah berikan. Ini kan peluang-peluang untuk Allah supaya hamba-hamba kita semua makin dekat sama Allah, makin khusyuk sama Allah, makin yakin sama Allah. Ya Pak Haji Nasrullah kalau udah tarekat tahu itu gimana mendekat diri sama Allah itu kan. Ketika udah dekat rasanya dunia ini nggak ada apa-apa rasanya. Ya. Nikmat kali hidup nih kalau kita udah terasa ya. Orang-orang mendekat diri sama Allah yang tahu. Mudah-mudahan kita semua bukan jumpa di pendopo ini saja. Saya berharap ya Ustaz semua nanti juga kita semua yang hadir pada hari ini, kita berharap berkumpul di surga Allah. Amin. Kita saling berdoa ya. Kalau kita punya kekurangan, saya banyak kali kurang ya, punya kekurangan. Kita sebagai Ustaz, orang-orang terdepan untuk membina umat ini juga banyak kekurangan. Sama-sama kita saling doa,
saling berlapang dada, saling menasihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Insyaallah ya, ini yang Allah suka, saling memaafkan, ya, saling berlapang dada, saling mendoakan, saling menghormati bahwa aku tidak ada apa-apanya, ya, ustadz yang itu lebih pintar, yang ustadz yang lebih pintar ini diduga juga saya juga nggak pintar, ada ustadz yang lebih pintar lagi. Kalau itulah semua kita lakukan hari ini, nikmat kali ini, ya, saling menghormati, saling menghargai, dan itulah dilakukan oleh para sahabat seperti itu, ya. Cintai sesama sahabat, cintai sesama dai, saling tolong menolong, ya. Insya Allah Allah cukupkan semua, ya, rezeki itu Allah cukupkan. Allah tak pernah bikin orang miskin, tapi Allah bilang Allah akan cukupkan. Allah bikin orang kaya sama bercukupan. Tak ada tuh di ayat itu Allah bikin orang kaya dan miskin, tapi bercukupan. Kalau kita bersyukur, Allah tambah rezeki itu, ya. Macam-macam rezeki itu, termasuk ternyata sakit ini juga, kata ustaz-ustaz saya dengar itu juga rezeki rupanya, ya, rezeki. Maka saya bilang bersyukur, ya Allah, itulah ilmu kita nggak ada. Setelah kita dengar ustaz-ustaz itu berikan tausiah, ya Allah, ya. Makanya itu tadi tak mungkin Allah ciptakan dunia ini dengan sia-sia. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina. Mungkin Allah ciptakan semua ini, ya, termasuk penyakit itu Allah ciptakan, ya. Kalau nyamuk, ada nyamuk apa nih? Nyamuk yang bawa penyakit tuh kan, malaria, demam berdarah. Kalau Allah tidak izinkan, ya, dia cucuk kita dulu, ya nggak sakit-sakit tuh. Tapi ketika Allah izinkan ke tampil ini, ya, bukan malam-malam tidur, duduk di kantor malahan, nggak terasa ya. Jadi juga pulang dalam. Ketika kita evaluasi, ridho kita, ya Allah dengan sakit ini, akhirnya kita takut mati. Itulah salah satu iman tadi kan, masih ada iman belum? Kalau takut mati masih ada iman tetap ya. Tapi kalau nggak takut mati, jadi pertanyaannya mana iman itu? Tapi ketika takut mati, bukan takut matinya itu, amal belum cukup amal ini, udah mati sekarang gimana ya? Jadi itu yang ini kan, bahwa semua kita evaluasi seperti ini, ya, insya Allah, ya, ridho segala macam. Kayak saya nikmati, ya, sakit ini, bukan minta lagi, menikmati nih dah. Bukan minta berlama-lama juga sakit, nggak boleh juga ya. Tapi ketika terserah Allah kapan Allah menyembuhkan, kapan Allah cabut sakit ini, terserah. Allah yang tahu. Ada masanya. Ada masanya, kita nggak tahu. Ya, terserah Allah saja. Yang penting kalau Allah ridho apapun. Ya, kadang saya muhasabah Nabi Ayub 18 tahun kalau nggak salah saya itu sakit itu kan, sampai dagingnya itu bisa rontok itu, nggak pernah mengeluh. Datang kita baru beberapa hari sudah ngeluh. Pikir, ya Allah, nggak mungkin lah masuk surga kan, kalau tingkat kayak gitu saja kita udah. Ya, kita dulu awalnya di surga, akan pulang kampung juga pasti di surga gitu kan. Gimana tapi untuk ambil kunci surga itu pulang kampung tuh, kuncinya kita nggak tahu dari mana sekarang. Nah, salah satu kuncinya itu di samping rahmat Allah itu adalah amal. Amal itu bertambah tak mungkin kalau tak punya ilmu. Jadi kita belajar terus. Tidak itu jangan cuma belajar terus, nggak ada ketemu cari ilmu itu nggak ada batasnya.